Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Lutfiah dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pengendalian sistem informasi berdasarkan komputer. Kelompok 3 ini beranggotakan 8 orang, yaitu Aititin Fitriani, Anissa Pujianti, Dipa Lagawani, Muhammad Afifuddin, Nisrina Lutfiah, Reksa Andini, Silma Halimatis, dan Siti Nur Fatimah. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan paparan tujuan rancangan pengendalian dan tindakan pengamanan dalam sistem informasi. Nah, kerangka pengendalian dan pengamanan yang kemudian disebut sebagai sistem pengendalian internal pada garis besarnya yaitu untuk yang pertama memberikan perlindungan aktiva perusahaan, kedua memastikan keakuratan serta keandalan data dan informasi akuntansi, yang ketiga mengefisiensi seluruh operasi perusahaan, yang keempat mendorong kepatuhan pada prosedur yang telah disesuaikan oleh kebijakan manajemen. Nah, adapun tujuan tersebut dapat diterapkan sepenuhnya pada sistem informasi berdasar komputer seperti pada sistem manual. Yang pertama adalah keterandalan. Nah, keterandalan suatu sistem informasi sebisa mungkin terbebas dari adanya kesalahan sehingga dapat diandalkan dan dipercaya oleh seluruh pemakai. Yang kedua, selektivitas. Hanya data yang memenuhi kriteria yang dapat diterima dan dimasukkan untuk pemrosesan dan penyimpanan. Yang ketiga, tepat waktu. Data tidak hanya harus diproses secara akurat, tetapi juga harus diproses dengan tepat waktu. Nah, tepat waktu atau timeline menyatakan bahwa data harus diproses secara efisien. Yang keempat, pengamanan. Data yang diterima dan dicatat oleh sistem informasi tidak boleh hilang atau rusak. Hanya yang berwenang yang memiliki akses ke data di dalam sistem informasi. Aktiva harus dilindungi terhadap kehilangan. Fasilitas pemrosesan data harus dilindungi dari kehancuran dan kerusakan. Yang terakhir adalah keekonomisan. Data harus diproses seekonomis mungkin dengan tetap mendapatkan semua manfaat dari tujuan-tujuan di atas. Nah, adapun saya akan menjelaskan tentang pengaruh komputerisasi terhadap pengendalian dan tindakan pengamanan sistem. Peningkatan eksposur sebagian timbul karena beberapa masalah yang terpaut pada sistem berdasar komputer dan lingkungannya. Berikut faktor masalah pengendalian dan pengamanan yang menyertai komputerisasi, yaitu yang pertama, sifat pemrosesan yang terpusat. Yang kedua, sifat berorientasi mesin dari data yang tersimpan. Yang ketiga, fragmentasi jejak audit. Yang keempat, penggantian pertimbangan manusia dengan mesin data. Yang kelima, bertambahnya kerumitan. Yang terakhir, rawannya data yang disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah, NPM D2200164. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian dan tindakan pengamanan. A. Pengendalian organisasional. A. Pemisahan tanggung jawab di antara departemen. Pelaksanaan ini harus dilakukan dengan terpisah dari Departemen Pemrosesan Data berdasarkan komputer dan fungsi sistem informasi induknya. 1. Seluruh transaksi dan perubahan terhadap record induk harus disetujui oleh Departemen Pemakai yang bertanggung jawab, bukan oleh Departemen Pemrosesan Data, programmer, atau personil yang bersangkutan. 2. Fungsi yang mencakup pengawasan aktiva harus ditempatkan pada Departemen Operasional yang sudah ditetapkan. 3. Semua kesalahan transaksi harus dibetulkan oleh Departemen Pemakai.
4. Seluruh sistem baru maupun perubahan pada sistem yang sudah ada, dan juga pengendalian yang perlu diinisiasi oleh manajer atau departemen yang dimana bakal mendapatkan manfaat tersebut, dan kemudian dilakukannya otorisasi oleh seseorang yang mempunyai kewenangan lebih tinggi. B. Pemisahan atas tanggung jawab di dalam fungsi sistem informasi. Tujuan menyeluruh dari fungsi sistem informasi adalah mengadakan jasa yang berikatan dengan informasi kepada departemen-departemen lain di dalam perusahaan. Fungsi pemrosesan data memiliki kewajiban atas penyiapan data, operasi komputer, pengendalian data, dan pemeliharaan kamus data. Fungsi penyiapan data ialah memeriksa data masukan sebagai persiapan untuk kemudian dimasukkan ke dalam pemrosesan. Fungsi operasi komputer yaitu memproses data guna menghasilkan keluaran. Fungsi pengendalian data berperan sebagai jembatan antara departemen pemakai dan operasi komputer. B. Pengendalian pengembangan sistem. Pengendalian pengembangan sistem dibagi menjadi 2 prosedur. Prosedur pertama yaitu prosedur pengubahan. Perubahan umumnya bersangkutan dengan program aplikasi atau dengan skema database. Perubahan yang bersangkutan dengan aplikasi harus disetujui atau diusahakan manajer departemen pemakai dan komite manajemen yang sesuai. Perubahan tidak boleh dilakukan oleh administrator database atau operator komputer. Sedangkan jika perubahan yang dilakukan mencakup skema database, maka diperlukan persetujuan dari semua pemakai. Prosedur kedua yaitu prosedur pengembangan sistem baru. Departemen pemakai dan pengembangan sistem bekerja sama untuk mempertegas kebutuhan informasi, mengidentifikasi persyaratan sistem, dan mengembangkan spesifikasi rancangan sistem yang diperlukan. C. Dokumentasi. Dokumen yang terstandarisasi membantu dalam kerangka pengendalian karena berlaku sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan untuk mengoperasikan, memajukan, dan mengevaluasi sistem informasi. Dokumentasi menyediakan bahan referensi bagi auditor selama pemeriksaan atas sistem pengendalian internal akuntansi, sehingga dapat membantu khususnya bagi pegawai baru untuk mempelajari bagaimana mengoperasikan sistem informasi, membantu para analis sistem dan programmer untuk menetapkan titik awal yang baik pada waktu pelaksanaan perancangan sistem baru. Berikut 6 kategori dokumentasi. 1. Dokumentasi prosedural yang menetapkan rencana menyeluruh sistem induk. 2. Dokumentasi sistem menguraikan tujuan sistem pemrosesan dan mencakup bagian arus sistem komputer. 3. Dokumentasi program menguraikan tujuan-tujuan program dan mencakup bagian arus program. 4. Dokumentasi operasi yang memberikan instruksi operasi untuk program termasuk file masukan dan keluaran yang diperlukan. 5. Dokumentasi data. 6. Dokumentasi pemakai. C. Pengendalian perangkat keras dan lunak. A. Pengecekan perangkat keras meliputi pengecekan paritas, pengecekan eko, pengecekan baca sesudah ditulis, pengecekan baca ganda, dan pengecekan kesahihan. Pengujian diagnostik secara rutin juga pengecekan secara keseluruhan sistem komputer dapat mengetahui kelemahan perangkat keras dengan otomatis memberi tanda kegagalan suatu komponen yang menghambat sehingga bisa dilakukan tindakan selanjutnya secara tepat. B. Pengecekan perangkat lunak. Pengecekan label memberitahu secara otomatis tentang isi label internal pada media penyimpanan pita dan disk magnetik pada operator komputer. Tindakan pengamanan. Keamanan tidak hanya menekankan proteksi sehari-hari atas perangkat keras dan lunak komputer, tetapi juga integritas data, kerahasiaan data, perlindungan atas semua fasilitas fisik, dan pencegahan bencana kehilangan. 1. Pengamanan data atau data security. Dalam hal informasi berdasarkan komputer, data yang menjadi kepentingan utama meliputi data yang terkandung dalam file yang disimpan offline maupun online. Data juga mencakup program-program aplikasi itu sendiri, bisa disimpan pada pita magnetik dalam perpustakaan data yang dipelihara oleh perpustakawan, atau disimpan pada suatu perpustakaan online yang dipelihara oleh sistem informasi. Berbagai tindakan pengamanan yang berkenaan dengan jenis data ini disebut prosedur pembuatan log data, tindakan perlindungan himpunan data, kendala akses, dan prosedur pendukung serta rekonstruksi data.
A. Pembuatan prosedur pembuatan log data. Log register berfungsi sebagai riwayat dan catatan lengkap tentang aktivasi data yang diproses dan disimpan pada sistem informasi. Log terbagi menjadi sebagai berikut. 1. Log pengendali tumpukan. Memungkinkan data untuk ditelusuri dari titik penerimaan atau pembuatannya ke daerah operasi komputer. 2. Log perpustakaan data. Memantau pergerakan file dan program. 3. Laporan penyimpangan dan ikhtisar log kesalahan. Memberikan catatan untuk memasukkan di posisi dari setiap item yang salah. 4. Perubahan sistem dan program. Membantu dan memantau kepatuhan pada prosedur pengubahan data dan program. 5. Log transaksi. Menampilkan semua data yang dimasukkan dan diedit, juga memberikan bagian penting dari jejak audit dalam suatu sistem pemrosesan online. 6. Log akses. Menampilkan tanggal, waktu, kode orang yang berusaha mengakses data. 7. Log konsol. Memungkinkan operator menentukan sebab-sebab berhentinya program data, memasukkan instruksi atau data untuk memulai pemrosesan kembali. Saya Nisa Pujianti akan menjelaskan tentang tindakan perlindungan himpunan data. 1. Cincin perlindungan file pita. Berbentuk seperti cincin dengan fungsi sebagai proteksi atau perlindungan untuk satu gulungan pita magnetik. 2. Label file eksternal dan internal. Label file eksternal adalah suatu label kertas berpelekat yang ditempelkan pada unit penyimpanan fisik. Sedangkan label file internal adalah label yang disimpan dalam media penyimpanan fisik di komputer. 3. Memori hanya baca atau read-only memory. Instruksi yang disimpan dalam memori hanya baca terlindung dari gangguan yang tidak berwenang oleh seorang programmer, operator, atau yang bisa mengakses sistem tersebut. 4. Cadangan dan rekonstruksi data. Cadangan merupakan salinan atau replika dari file data, database, program, dan dokumentasi. Salinan ini adalah cerminan utuh dari segala yang terjadi dalam program dan dokumentasi. 5. Pengamanan fasilitas fisik. Tindakan pengamanan tersebut antara lain proteksi fisik, membatasi akses asuransi dan backup serta pemulihan sistem. Proteksi fisik. Lingkungan bisa dikatakan ancaman bagi fasilitas komputer. Maka dari itu, untuk melindungi fasilitas komputer dari bencana adalah lokasi penyimpanan fasilitas harus diberi pendingin ruangan. Ruangan dibangun dari bahan yang tahan api dan mencakup ruangan besi tahan api yang berlaku sebagai kamus data. Selanjutnya yaitu kendala akses. Pembatasan akses fisik terhadap fasilitas komputer dilakukan oleh pribadi yang berwenang, biasanya hanya operator komputer, pustakawan, penyedia, dan manajemen sistem informasi yang memiliki akses yang berwenang ke fasilitas komputer. Lalu ada asuransi. Resiko-resiko pada fasilitas dari data dapat diasuransikan ke perusahaan asuransi, seperti kebakaran, banjir, sabotase, pencurian, dan kesalahan karena kecelakaan. Yang terakhir ada cadangan dan pemulihan sistem. Sebuah perusahaan harus membuat rencana untuk komponen-komponen sistem cadangan, mengadakan persetujuan dengan perusahaan lain yang memiliki jenis komputer yang sama untuk memakai fasilitas jika terjadi kemandekan. Bagian C, kendala akses. Kendala akses membantu tujuan pengamanan, yakni dengan membatasi akses data dan fungsi hanya pada orang-orang yang berwenang saja. Hal ini juga dapat membantu untuk mencapai tujuan pemisahan tanggung jawab yang memadai di antara para karyawan perusahaan. Seorang yang tidak bertanggung jawab atau tidak berwenang bisa saja menggunakan pembangkit nomor acak untuk mendapatkan kode lalu masuk dalam database dan melancarkan penyadapan jalur komunikasi. Maka berikut merupakan pendekatan akses, diantaranya isolasi, identifikasi pemakai yang berwenang,
pembatasan pemakaian, enkripsi, dan juga destruksi. Isolasi. Isolasi digunakan pada data rawan yang bersifat rahasia, sehingga dapat mencegah adanya akses dari orang yang tidak berwenang. Kedua, identifikasi pemakai yang berwenang. Dalam hal ini biasanya teknik yang digunakan adalah teknik kata sandi atau yang sering kita sebut password. Password berupa kode otorisasi dan biasanya dibutuhkan 2 kata sandi atau password untuk mengakses file. Yang pertama, kata sandi untuk mengidentifikasi pemakai atau diri. Lalu kemudian kata sandi juga diperlukan untuk mengakses file-file tertentu. Yang ketiga, pembatasan pemakaian. Pembatasan pemakaian biasanya diterapkan dengan cara menetapkan tabel-tabel wewenang piranti online. Hal ini tentunya untuk meningkatkan tingkat pengamanan sehingga lebih baik. Contohnya dengan menomori piranti-piranti mana saja yang mempunyai akses, sehingga ketika ada pihak luar yang mengakses dapat dengan mudah kita kenali. Yang keempat, ada enkripsi. Tentunya data harus dienkripsi dalam bentuk kriptografi sehingga tidak dapat mudah dengan terbaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, ada destruksi. Dalam hal ini, data sengaja dihancurkan setelah digunakan untuk menghindari adanya akses dari orang-orang yang tidak berwenang. Pengendalian prosedural lain. Prosedur pengoperasian komputer. Manual prosedur mengenai semua aspek operasi komputer, yaitu bagian dari keseluruhan dokumentasi, harus disediakan untuk operator komputer bersama dengan buku pelaksanaan yang sesuai. Laporan pengendali harus disiapkan setiap hari. Laporan-laporan itu meliputi laporan pemantauan fasilitas komputer, laporan produktivitas karyawan, laporan waktu pelaksanaan pemrosesan. Untuk mengurangi timbulnya kesalahan-kesalahan, diperlukan adanya tindakan campur tangan operator dalam melaksanakan pengendalian. Prosedur personil sangat membantu dalam mencapai dan memelihara integritas data. Operator komputer digilir di antara pekerjaan dan shift diharuskan mengambil cuti dengan melaksanakan tugas dalam fasilitas komputer selama pemrosesan. Prosedur manajerial dan evaluatif memastikan bahwa pengendalian dan tindakan tetap memadai dan dipatuhi. Manajemen harus menetapkan beberapa pemantau kunci. Berikut pemantau penting pertama adalah komite pengarah sistem informasi, dan pemantau penting kedua adalah kelompok audit internal. Yang keduanya harus independen baik secara organisasional dari sistem fungsi informasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian dalam jenis sistem yang berbeda. Banyak pengendalian dan tindakan pengaman yang bersangkutan dengan semua jenis sistem informasi berdasar komputer. Walaupun demikian, terdapat perbedaan tertentu yang signifikan di antara pengendalian yang dibutuhkan untuk jenis sistem alternatif, seperti pemrosesan tumpukan dan sistem dataset online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.